Teori tentang kondisi dan peradaban Jazirah Arab pra-Islam. Secara geografis, Jazirah Arab adalah wilayah padang pasir yang keras, dengan komunitas yang tersebar dalam bentuk suku-suku tribal. Suku-suku ini menjadi unit sosial utama, di mana loyalitas kepada suku melebihi komitmen terhadap entitas yang lebih besar. Secara politik, Jazirah Arab tidak memiliki pemerintahan pusat, melainkan diperintah oleh kepala suku, syekh, yang dihormati berdasarkan keberanian, kebijaksanaan, dan kemampuan memimpin. Konflik antar suku sering terjadi, dipicu oleh persaingan atas sumber daya seperti air dan padang gembalaan. Dalam aspek ekonomi, terdapat dua pola utama, kehidupan nomaden para Badui yang bergantung pada penggembalaan, dan kehidupan menetap di kota-kota seperti Mekkah dan Yatsrib, Madinah yang menjadi pusat perdagangan. Secara keagamaan, masyarakat pra-Islam bersifat politeistik, menyembah berbagai berhala yang sering disimpan di Ka'bah. Namun, terdapat minoritas Yahudi dan Nasrani di beberapa wilayah, serta kelompok kecil yang mengikuti agama Hanif, yaitu monoteisme murni yang dianggap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ka'bah di Mekah menjadi pusat ibadah bagi banyak suku, memperkuat peran kota tersebut sebagai pusat spiritual dan ekonomi. Kondisi sosial pada masa ini juga dicirikan oleh ketidakadilan, termasuk ketimpangan gender, praktik perbudakan, dan perang yang berkepanjangan. Untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana kondisi Jazirah Arab pra-Islam, bagian ini akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana agama dan peradaban bangsa Arab pra-Islam, serta bagaimana konteks sosial politik di Jazirah Arab pra-Islam. Agama bangsa Arab pra-Islam. Keberagaman agama bangsa Arab sebelum kedatangan Islam menunjukkan dinamika kepercayaan yang kompleks, mencerminkan karakteristik sosial budaya masyarakat Arab saat itu. Menurut Haikal 2008, Ka'bah menjadi pusat ibadah dengan berbagai patung, mencapai 360 buah, yang melambangkan kepercayaan masing-masing kabilah dan suku. Ini mencerminkan fenomena politeisme sebagaimana dijelaskan oleh Emile Durkheim dalam teori sosiologi agama, bahwa kepercayaan agama seringkali mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk menstrukturkan dunia mereka melalui simbolisme dan ritual kolektif. Dalam konteks Arab pra-Islam, penyembahan terhadap benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang, hingga patung dan api, merupakan manifestasi dari kebutuhan mereka untuk memahami fenomena alam sebagai bagian dari religiositas mereka. Selain itu, hadirnya agama Nasrani dan Yahudi di wilayah ini menunjukkan pengaruh lintas budaya dari kawasan lain, sebagaimana dijelaskan oleh Arnold Toynbee dalam teori peradaban, bahwa interaksi antara peradaban menghasilkan asimilasi budaya, termasuk agama. Agama-agama besar seperti Zoroastrianisme di Persia, Majusi, dan Kristen di Barat turut membentuk konfigurasi peradaban global yang memengaruhi Arab. Dengan bergesernya Mesir dan Funisia ke dalam pengaruh agama Masehi, rintangan antara peradaban Barat dan Timur mulai terkikis, memfasilitasi interaksi langsung yang lebih intens. Ini sejalan dengan teori perubahan sosial Talcott Parsons, yang menekankan bahwa perubahan dalam subsistem budaya, termasuk agama, dapat mendorong integrasi sistem yang lebih luas. Secara terus-menerus, paham Masehi Barat dan Majusi Timur berhadap-hadapan secara langsung. Keduanya berusaha mempertahankan kepercayaan masing-masing dengan sekuat tenaga, meskipun peperangan terus terjadi. Namun, mereka menghindari mempengaruhi agama dan peradaban satu sama lain. Di tengah dinamika ini, mayoritas penganut Yahudi di Timur Tengah bertani dan membuat alat-alat seperti perhiasan dan senjata, sementara penganut Kristen terpengaruh oleh kebudayaan Helenisme dan pemikiran Yunani. Aliran Kristen yang berkembang di Jazirah Arab termasuk aliran Nesturian di Hira dan aliran Jarob Baradi di Ghassan, dengan Najran sebagai pusat Kristen yang subur dan menjalin hubungan dengan Habasyah, Ethiopia, pelindung agama ini. Namun, kepercayaan monoteisme perlahan berubah menjadi penyembahan berhala. Menurut Ibnu Halbi dalam kitab Al-Ashnam, perubahan ini berawal dari kebiasaan orang Arab yang membawa batu dari sekitar Ka'bah saat meninggalkan Makkah, sebagai bentuk cinta terhadap kota tersebut. Batu itu kemudian dipuja, seperti tawaf di Ka'bah.
Lama-kelamaan, batu-batu ini dikumpulkan di sekitar Ka'bah, sehingga penuh dengan berhala. Meski demikian, masih ada yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah, namun keimanan mereka tercampur dengan pemujaan berhala yang dijadikan perantara dalam penyembahan. Fenomena ini mencerminkan perubahan budaya dan keagamaan di tengah pergesekan antara peradaban Barat dan Timur. Sebagaimana dilukiskan dalam Al-Quran, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka, berhala-berhala, itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Qs. Az-Zumar 39:3. Agama bangsa Arab bisa disebut humanisme suku, artinya makna kehidupan itu terwujud dalam keunggulan sifat manusia, yaitu semua kualitas yang bisa sejalan dengan cita-cita kemanusiaan atau keberanian bangsa Arab. Sifat keunggulan ini berada di tangan suku, bukan terletak di individu. Hal ini karena ia menjadi anggota suku. Yang menjadi tujuan setiap orang adalah menjaga kehormatan suku. Kehidupan akan bermakna bagi dirinya jika kehidupan itu terhormat, dan semua tindakan yang menimbulkan aib dan rasa malu harus dihindari sebisa mungkin. Kota terpenting di daerah ini adalah Makkah, kota suci tempat berdirinya Ka'bah. Pada masa itu bukan saja disucikan dan dikunjungi oleh penganut asli Makkah, tetapi juga orang-orang Yahudi yang bermukim di sekitarnya. Peradaban bangsa Arab pra-Islam. Untuk melindungi para peziarah yang datang ke Makkah, dibentuklah pemerintahan yang awalnya dipegang oleh dua suku, yaitu suku Jurhum sebagai penguasa politik dan suku Ismail, keturunan Nabi Ibrahim sebagai pengelola Ka'bah. Kekuasaan politik kemudian berpindah ke suku Khuza'ah dan akhirnya ke suku Quraisy di bawah pimpinan Qusay, yang mengatur urusan politik serta pengelolaan Ka'bah Haikal. 2008. Namun, kesuburan wilayahnya dan kehidupan menetap penduduknya memicu gangguan, terutama dari raja-raja Yaman, termasuk keluarga Himyar hingga masa kekuasaan Dunuwas al-Himyari. Dunuwas, yang cenderung pada Yudaisme setelah belajar dari orang Yahudi di Yaman, menolak penyembahan berhala yang melanda bangsanya dan dikenang dalam sejarah sebagai tokoh yang terlibat dalam kisah pembantaian melalui parit. Bangsa Arab dikenal sebagai bangsa pencinta syair, di mana penyair-penyair mereka memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Namun, seiring dengan masuknya faham kebendaan, syair-syair mereka lebih banyak memuja suku, kenikmatan, dan kemegahan. Kebiasaan mereka menyelenggarakan pagelaran puisi di pasar-pasar seperti Ukaz dan Zulmaj, dan syair-syair terbaik sering digantungkan di Ka'bah dan berhala kebesaran mereka. Kabilah-kabilah Arab juga merayakan Al-Ayam, yang mencatat peperangan dan kemenangan, untuk membanggakan diri mereka melalui syair atau prosa yang diiringi syair. Syair ini tidak hanya menyebarkan berita tetapi juga melestarikan sejarah, karena jika syair tersebut terlupakan, riwayat kuno pun hilang. Hal ini memungkinkan sejarawan Islam mengetahui masa tersebut meskipun tidak sepenuhnya menggambarkan kenyataan, karena berita itu tetap berakar pada realitas. Bangsa Badui tidak mempunyai agama formal tertentu. Mereka tidak menyembah Tuhan, meskipun mereka mempercayai adanya nasib. Mereka mempunyai sistem etika dan nilai sendiri. Dalam masyarakat nomad pedalaman, kolektivisme suku beserta aturan perilaku yang tidak tertulis, jika diamati dengan cermat, mencegah timbulnya pertentangan pribadi meskipun konflik antar suku telah menimbulkan permusuhan dan peperangan dalam masyarakat suku. Karena kepentingan individu berada di bawah kepentingan bersama kolektif, konflik antar individu jadi berkurang. Oleh karena itu, masyarakat seperti ini tidak menghasilkan puisi tentang pahlawan besar, karena tidak ada pertentangan individu yang menjadi syarat terciptanya puisi tersebut. Puisi jahiliyah pra-Islam tidak menggambarkan tentang konflik pribadi, tetapi berisi nyanyian kemenangan suku dan pengekspresian etos keberanian, kemurahan hati, kehormatan dan keunggulan keturunan. Antonio, 2009. Perang adalah jalan yang paling mudah bagi kabilah-kabilah ini bila timbul perselisihan yang tidak mudah diselesaikan dengan cara terhormat. Karena inilah timbul di kalangan kabilah-kabilah tersebut sifat-sifat prestise, keberanian, suka menolong, melindungi tetangga serta memaafkan sedapat mungkin dan semacamnya.
Sifat-sifat ini makin kuat apabila semakin dekat kepada kehidupan pedalaman. Peristiwa-peristiwa perang antar kabilah Arab itu diabadikan dalam banyak gubahan syair atau kisah yang diselingi dengan syair dengan maksud untuk membangga-banggakan kabilah satu terhadap kabilah lain. Syair itu diwariskan secara turun-temurun secara lisan. Syair-syair dan prosa tersebut pada awal Islam dihimpun secara tertulis pada abad 2H, 8M dalam